Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang pagi hari ini bisa menyapa Bapak Ibu untuk beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Teks firman Tuhan ini diberikan oleh Allah lewat Yohanes kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil, mewakili jemaat seluruh dunia dan termasuk kita. Saudara-saudara, walaupun kita tahu bahwa keadaan di dunia sekarang ini sedang dicekam oleh virus corona, tapi sebagai orang percaya kita tetap harus menunjukkan iman kita, menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Allah memang berdaulat membuat semuanya ini. Allah tahu kapan virus corona ini mulai dan kapan berakhir. Allah sesungguhnya bisa mengendalikan segala sesuatunya. Allah adalah Allah yang berdaulat atas dunia ini. Allah tidak perlu diajari kapan kita harus menghentikan virus corona ini, kapan Allah harus berbuat ini dan itu, tetapi yang penting bagi kita sebagai ciptaan Allah, kita harus mempunyai sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi sikap kita seharusnya bagaimana? Apa yang harus kita ketahui? Yang pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus tahu bahwa dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka dunia ini sudah ada penyakit, bencana, dan kematian. Sewaktu manusia belum jatuh dalam dosa, hal ini semua tidak ada. Tetapi kejatuhan itulah membawa penyakit, bencana, dan kematian itu. Ketika dosa sudah masuk lewat Adam dan Hawa, maka dunia ini sudah rusak. Termasuk manusia yang segambar dan serupa dengan Allah itu sudah rusak. Tetapi Tuhan terus memberikan solusi. Tuhan tidak membiarkan ciptaannya yang rusak itu, tapi memberikan solusi dengan memberikan korban. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka ketakutan sehingga mereka sembunyi, dan mereka juga karena mereka malu membuat pakaiannya sendiri dari daun-daunan. Tapi Allah memberi solusi. Allah memotong kurban dan memberikan kulit domba untuk menutupi malu mereka, dan juga Allah memberikan janji kepada mereka bahwa akan ada permusuhan antara keturunan ular yaitu iblis dan keturunan anak manusia yaitu Yesus. Yesus akan memijak kepala iblis, maut, dan iblis itu akan mematuk kaki Yesus sebagai anak manusia. Dan kurban ini sudah menjadi ketetapan bagi Allah untuk pendamaian, untuk penebusan dosa. Itu sebabnya waktu Kain dan Habel memberikan persembahan, maka persembahan Habel yang ditetapkan oleh Allah dengan mengorbankan anak domba yang diterima oleh Tuhan. Nuh juga melakukan persembahan kurban. Abraham juga, dan Musa serta nabi-nabi yang lain selalu melakukan persembahan kurban sebagai persembahan penebusan dosa. Memang dalam kitab Ibrani dikatakan tanpa pencurahan darah tidak ada perdamaian, tidak ada penebusan. Itu sebabnya Yohanes berkata bahwa lihatlah anak domba Allah, kurban Allah, yaitu Yesus Kristus yang menjadi penebus dosa dunia. Oleh karena itu saudara, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan oleh Paulus, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Walaupun ada virus corona seperti sekarang ini,
Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, pencobaan yang kita hadapi bertujuan hanya memurnikan iman kita, bukan murka Allah. Bisa jadi virus corona ini kena kepada saya dan kepada saudara atau kepada siapa saja. Tetapi maut, kematian, bisa saja kita mati, itu tidak membuat kita terpisah dari Allah. Maka Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari Allah. Kalau kita mati, berarti kita bertemu dengan Yesus sebagai mempelai pria kita. Hal yang kedua yang harus kita ingat adalah bahwa Tuhan juga mengizinkan penyakit seperti virus corona ini untuk memberikan kepada kita peringatan untuk bertobat. Justru peringatan itu adalah kasih karunia. Kalau kita tidak diingatkan, kita terus akan berjalan dalam dosa. Itu sebabnya dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 32, Paulus mengatakan, tapi kalau kita menerima penyakit atau hukuman atau cobaan dari Tuhan, sesungguhnya kita sedang dididik supaya kita tidak dihukum ke dalam neraka, ke dalam maut seperti orang-orang di dunia ini. Orang yang dikasihi Tuhan pasti diarahkan, didisiplin oleh Tuhan supaya kembali kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan didisiplinnya supaya tidak menjadi anak-anak gampangan. Kalau ada virus corona demikian, sebenarnya sedang mendisiplin kita, mengintrospeksi diri kita, apakah kita selama ini sudah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar, dengan baik. Ya, apakah kasih kita sudah dingin atau kasih kita benar-benar masih hangat kepada setiap orang? Apakah sebagai anak-anak kita menghargai orang tua menjaga kekudusan keluarganya, mendidik anak-anaknya ke jalan Tuhan? Berbeda dengan hal yang ketiga ini, Tuhan datangkan penyakit sebagai hukuman bagi orang yang tidak mau percaya. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada begitu banyak contoh Firaun yang mengeraskan hatinya. Tuhan menghukum sampai anak sulung mati, dan sampai mereka juga semuanya mati di Laut Merah. Dalam kitab Kisah Para Rasul 12, Herodes yang menyombongkan dirinya, yang menganggap dirinya dewa, dihukum oleh Tuhan. Bahkan di dalam kitab Roma 1:27 dikatakan oleh Rasul Paulus, karena manusia itu sudah melakukan homoseksual, LGBT, maka Tuhan membiarkan mereka dengan pikiran mereka. Orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti orang-orang Sodom dan Gomora, mereka tetap di dalam dosanya, tidak mau diingatkan oleh hamba Tuhan pun tidak mau, diingatkan oleh orang tua pun tidak mau, diingatkan oleh sesamanya pun tidak mau untuk berbalik, terus melakukan dosa, maka orang itu akan dihukum. Itu sudah banyak contoh dalam Alkitab. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, hukuman itu ditunjukkan. Kalau kita perhatikan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, maka di sana dikatakan ada kuda hijau kuning, dalam bahasa aslinya klorin. Ini biasanya kata ini disebut kata untuk mayat atau warna mayat yang pucat. Nah, saudara, kita bisa lihat bahwa kudanya udah kuda berwarna mayat, yang menungganginya adalah Hades, yaitu maut, dan yang dibawanya adalah kerajaan maut. Sepertinya ada maut itu atau Hades itu, kematian itu membawa ambulans jenazah untuk membawa kematian. Dan dikasih tahu di sini bahwa seperempat di dunia ini akan mati karena perang. Kita sudah lihat perang ISIS, ada perang yang di Palestina, perang di Asia, perang di mana-mana terjadi perang, saudara, bahkan perang keluarga. Saudara-saudara, ini membawa kematian. Sering sekali kita lihat ada anak membunuh orang tua membunuh anak, dan ada banyak bencana-bencana yang lain dalam peperangan, sehingga terjadi kelaparan di Afrika, luar biasa. Bahkan sekarang ini ada penyakit sampar, penyakit corona, penyakit AIDS yang tidak tahu vaksinnya untuk menyembuhkannya. Ini semua adalah peringatan bagi kita. Dan juga ada binatang-binatang buas
yang di bumi ini biasanya terjadi di perjanjian lama menunjukkan murka Allah. Saudara-saudara, ini adalah bagi orang-orang yang tidak percaya dan tidak berbalik kepada Tuhan. Sehingga sebenarnya bencana seperti ini tujuannya adalah supaya kita benar-benar bertobat kepada Tuhan. Hal yang keempat yang harus kita pahami adalah segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, khususnya bencana virus corona ini, mengingatkan kita kembali kepada fungsi kita. Kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan dari dosa-dosa kita. Dan sebagai gereja kita harus berfungsi menjadi saksi. Kita harus menyembah Allah. Walaupun kita di rumah kita menyembah Allah. Walaupun kita di mana kita menyembah Allah dengan benar. Ibadah itu bukan untuk mendapatkan berkat saja, tetapi sesungguhnya ibadah itu berfokus kepada Tuhan. Dan juga kita memuridkan yang lain supaya orang-orang lain juga menjadi orang-orang yang menjalankan firman Tuhan, bersekutu dengan yang lain, melayani orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, janda-janda, yatim piatu, serta menyampaikan kabar baik, yaitu Injil. Martin Luther pernah ditanya, Martin Luther, kalau engkau besok meninggal, apa yang engkau kerjakan hari ini? Maka Martin Luther menjawab, saya akan memberitakan Injil. Karena saya tahu Injil adalah kekuatan Allah. Saya akan melaksanakan amanat agung untuk pergi menjadikan murid. Pergi menjadikan murid seluruh bangsa, seluruh dunia ini. Semua orang harus percaya kepada Tuhan dan berbalik. Tuhan berkata, jika umatku merendahkan diri, mencari wajahku, berbalik dari jalan mereka yang jahat, maka aku akan memulihkan mereka. Tuhan akan memulihkan kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan. Jangan kita takut, tapi jadilah kita menjadi terang, tetap waspada ya, dengan virus corona ini sesuai dengan instruksi pemerintah. Tapi tetaplah kita menjadi saksi, memberitakan kabar baik kepada orang lain, mungkin lewat telepon, mungkin lewat apa saja yang bisa kita pakai media untuk menyampaikan kabar baik. Inilah firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu begitu singkat, Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin.